semuanya, perkenalkan nama saya Maila Faiza Zani dengan NPM 21031010048 dari kelas Paralel A Grup H sesi A3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum distribusi gas. Larutan adalah suatu sistem yang homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masing-masing komponennya tidak bisa dibedakan secara fisik. Hukum distribusi dengan tepat dinyatakan sebagai zat terlarut terlepas dari jumlahnya mendistribusikan dirinya di antara dua pelarut yang tidak dapat bercampur sedemikian rupa sehingga untuk mencapai keseimbangan. Lalu selanjutnya ada koefisien distribusi di mana artinya yaitu perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran dua fase yang tidak larut pada keseimbangan. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat hukum distribusi Nernst. Yang pertama, suhu tetap konstan selama percobaan. Kedua cairan atau pelarut harus saling bercampur. Lalu yang ketiga, jumlah zat terlarut yang ditambahkan harus sedikit, yaitu larutan harus diencerkan terlebih dahulu. Lalu yang keempat, pada zat terlarut harus memiliki keadaan molekul yang sama di kedua pelarut. Lalu selanjutnya ada syarat pelarut. Yang pertama harus bersifat selektif, lalu yang kedua mempunyai titik didih yang rendah, lalu yang ketiga bersifat inert, lalu yang keempat harga murah dan mudah didapat. Lalu selanjutnya ada pengertian ekstraksi, di mana pengertiannya sendiri yaitu proses penarikan suatu zat terlarut dari larutannya di dalam air oleh suatu pelarut lain yang tidak dapat bercampur dengan air. Lalu selanjutnya untuk menentukan konsentrasi baik dari lapisan atas maupun lapisan bawah, kita menggunakan titrasi asam basa, yaitu merupakan salah satu metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang ada dalam larutan. Lalu selanjutnya ada aplikasi dari hukum distribusi Nernst yaitu minyak astiri. Nah, caranya dengan melarutkan minyak astiri di dalam bahan pelarut organik yang mudah menguap. Lalu selanjutnya pada hukum distribusi Nernst dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada temperatur. Semakin tinggi temperatur atau suhu maka reaksi semakin cepat sehingga volume titrasi menjadi kecil. Lalu yang kedua ada jenis pelarut. Apabila pelarut yang digunakan adalah zat yang mudah menguap, maka akan mempengaruhi normalitas atau konsentrasi. Lalu yang ketiga ada jenis terlarut, yaitu apabila zat akan dilarutkan adalah zat yang mudah menguap, maka akan mempengaruhi konsentrasi dari zat tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasi maka semakin besar harga K atau nilai koefisien distribusi. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan hukum distribusi Nernst sendiri ada 5. Yang pertama ada asam asetat, aqueous, silen, fenolphtalein, serta NaOH. Lalu untuk prosedurnya sendiri yaitu yang pertama, buat larutan asam asetat sebanyak 100 ml dengan konsentrasi 0,5N, 1N, dan 1,5N. Lalu ambil 25 ml asam asetat dengan konsentrasi 0,5N menggunakan pipet, lalu masukkan ke dalam corong pemisah. Lalu masukkan 25 ml silen ke corong pemisah, lalu yang keempat tutup corong pemisah, lalu kocok sampai mencapai keseimbangan, kurang lebihnya sekitar 20 menit. Lalu yang kelima, keluarkan lapisan bawah dan ditampung dalam beker gelas. Jangan sampai lapisan atas ikut keluar atau ikut bercampur dengan lapisan bawah ketika dikeluarkan. Lalu yang keenam, pipet 10 ml lapisan atas dan bawah. Masukkan ke air lembair yang berbeda-beda antar lapisan. Lalu titrasi dengan 0,5N dengan indikator PP. Lalu yang ketujuh, ulangi percobaan di atas dengan menggunakan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 1N dan 2N. Lalu yang kedelapan, hitung koefisien distribusi rata-rata dari asam asetat 0,5N dan 1N dan dari 1N dan 2N. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai modul hukum distribusi Nernst. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.